Kita lebih bisa introspeksi diri, karena dengan kita tahu tipe-tipe pasangan yang Allah dan Rasul gak suka, kita bisa mencoba untuk menghindar sifat-sifat yang tidak baik itu dan menjadi pasangan yang lebih ideal untuk pasangan kita. Seorang suami yang lebih ideal buat istrinya atau istri yang lebih ideal buat suaminya. Apa aja sih 3 tipe pasangan yang Allah tuh gak suka dan Rasul juga gak suka? Yang pertama adalah 3. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Ataki, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka Sahabat-sahabatku teman-teman yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari taala. video ini. Berakatlah Kemudian dengan Allah teman-teman dalam setiap bisa lihat di aktivitas kita. deskripsinya. Ada tulisan Lakukanlah berwarna biru, sesuatu nah itu yang Allah diklik sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanataki, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen membersamai bagian kita kajian Ustadz dan akan Hanataki. memberikan kita jalan keluar. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadena kumadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Ya, lama sudah tidak berjumpa ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Kang Deha bisa menyapa lagi ya teman-teman semuanya dan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya melalui channel Dan Hijrah ini. Dan pada kesempatan kali ini channel Dan Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian singkat yang akan disampaikan Ustadz Hanataki dengan tema nasihat penting ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan nasihat ini sesuai dengan judulnya teman-teman, itu sangat penting karena nanti akan dibahas 3 tipe manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, berkaitan dengan nasihat ini sebenarnya ya siapa sih yang tidak butuh nasihat ya teman-teman, kita semua pasti butuh nasihat. Bahkan para ulama terdahulu itu untuk mendapatkan nasihat itu mereka senantiasa meminta ya kepada para sahabat-sahabatnya ya, bahkan seorang Khalifah Umar bin Khattab saja ya pernah beliau meminta nasihat kepada seorang pengembala kambing atau pengembala domba ya teman-teman, dan notabene itu adalah anak kecil gitu ya. Nah, nasihat ini juga penting sekali buat kita semua agar hati kita itu cenderung tidak mati ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hati kita itu lama tidak mendengarkan sebuah nasihat, maka pasti hati kita itu bakal mengeras ya, sebagaimana ada salah satu keterangan dari Nabi SAW ya, bahwa hati manusia itu seandainya dia dibiarkan dia tidak dapat nasihat, maka pasti dia akan mengeras. Mengeras di sini berarti tidak akan mudah menerima sebuah nasihat baik ya, karena sudah sudah tercampur dengan nasihat-nasihat yang lain teman-teman. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita coba dengarkan ya 3 nasihat penting ini ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki ya, berkaitan dengan 3 ciri manusia yang dibenci oleh Allah. 3 ciri manusia yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi kenapa nasihat ini penting ya teman-teman ya, karena mudah-mudahan ya kita bisa lah setelah tahu dari pembahasan nanti ini, kita bisa tahu apa saja cirinya dan mudah-mudahan kita bisa menghindarinya teman-teman. Karena kalau misalkan Allah sudah benci ya berarti semua makhluk bakal membenci kita ya, atau semua tidak ada lagi kita mau tidak lagi kita bisa memohon ya, kemudian meminta perlindungan kepada Allah gitu ya. Insyaallah Allah akan membiarkan kita kalau misalkan kita membenci, atau kalau kita misalkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa nanti mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hanan Taki. Kita simak penjelasannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang 3 tipe pasangan yang Allah gak suka dan Rasul gak suka. Saya sengaja memilih tema ini bukan bermaksud pengen agar kita bisa menjudge orang lain, apalagi menilai pasangan kita, bukan. Tetapi tujuan saya memilih tema ini tuh biar kita lebih bisa introspeksi diri. Karena dengan kita tahu tipe-tipe pasangan yang Allah dan Rasul gak suka, kita bisa mencoba untuk menghindar sifat-sifat yang tidak baik itu dan menjadi pasangan yang lebih ideal untuk pasangan kita. Seorang suami yang lebih ideal buat istrinya atau istri yang lebih ideal buat suaminya. Apa aja sih 3 tipe pasangan yang Allah tuh gak suka dan Rasul juga gak suka? Yang pertama adalah 3 tipe cowok yang Allah tuh gak suka. 3 tipe suami, ayah, lelaki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah cowok yang suka mentelantarkan hak-hak keluarganya. Artinya apa? Artinya dia tuh nggak bisa menjalankan perannya sebagai qawwam di rumah tangganya. Qawwam itu artinya yang memberi nafkah dan yang mentakdib, yang mendidik keluarganya, baik untuk istri maupun untuk anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam terhadap perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki itu diberikan tugas sebagai qawwam sama Allah? Karena dia diberikan kelebihan daripada perempuan dalam satu hal, yaitu fisiknya lebih kuat, kemudian dia lebih dominan logika daripada perasaan. Sebaliknya kalau perempuan secara fitrah lebih dominan perasaan daripada logika. Sehingga dengan potensi itu Allah memberi dia amanah untuk menjadi qawwam, penegak di rumahnya, yang menegakkan rumah tangga itu dengan nafkahnya dan menegakkan rumah tangga itu dengan pendidikannya. Dia yang mencari rezeki, dia yang mencari nafkah, dia yang mencari kebutuhan keluarganya supaya rumah tangga itu tegak dengan hak-hak mereka, tegak dengan nafkah-nafkah yang halal. Keluarganya hidup nyaman karena mendapatkan nafkah dan rezeki yang baik dari seorang suami atau seorang ayah. Dan juga karena suami ini menjadi pendidik yang menegakkan syariat Allah di dalam rumah tangganya, yang menegakkan agama Allah kepada istri dan anaknya selain pastinya kepada dirinya sendiri. Inilah peran qawwamnya seorang laki-laki. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, laki-laki itu penegak. Kalau dalam sebuah bangunan itu, qawwam itu adalah tiangnya. Sehingga ketika tiangnya patah, maka seluruh bangunan itu akan ikut roboh. Ini menunjukkan bahwa Allah gak suka sama laki-laki yang gak mengambil peran qawwam di rumahnya. 1, untuk menafkahi keluarganya. 2, untuk mendidik keluarganya. Makanya kita sebagai cowok tuh harus pride, harus bangga kalau kita bisa ngasih rezeki atau nafkah kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi seorang laki-laki yang kikir terhadap keluarga, kikir terhadap mertua, kikir terhadap orang tua, kikir terhadap istri, kikir terhadap anak-anak sendiri, termasuk kepada pembantu, kepada supir, kepada orang yang berada di rumah kita. Jangan kikir. Kenapa? Karena apa yang kita berikan kepada mereka itu secara halal adalah infak terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seorang qawwam yang bisa mencari rezeki bagi keluarganya. Kita tuh harusnya malu kalau kita nggak bisa ngasih nafkah buat keluarga kita, walaupun istri kita memiliki penghasilan sendiri. Itu nggak boleh kita ngerasa nyaman dengan hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu nggak fitrah. Fitrahnya laki-laki itu memberi nafkah. Nafkah bukan soal berapa angkanya, banyak atau sedikit, bukan. Lebih kepada izzah. Maka kemuliaan atau izzahnya laki-laki adalah ketika dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebagaimana juga arti qawwam adalah ta'dib, maka kita sebagai cowok harusnya
benar-benar faham batasan-batasan agama, syariat Allah, sehingga kita bisa mengajarkan itu, menerapkan itu minimal di rumah tangga kita. Walaupun yang mendidik anak itu lebih banyak ibunya, tetapi yang akan menegakkan, mengawasi, mengevaluasi, memantau bahwa semua itu berjalan dengan baik adalah seorang ayah. Sehingga kalau seorang ayah mulai melemah terhadap pendidikan anak dan dia mentolerir banyak dosa-dosa yang dilakukan di rumahnya, berarti laki-laki itu sudah tidak lagi menjalankan perannya sebagai qawwam. Itu satu. Kedua, sifat laki-laki yang dibenci oleh Allah itu adalah dayyus. Apa itu dayyus? Kata Nabi, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Pertama, pecandu khamar. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah dayyus. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu dayyus?" Kata Nabi, laki-laki yang tidak punya sifat cemburu sehingga dia diam dan setuju ketika keluarganya melakukan perkara yang keji. Hadis riwayat Ahmad. Itulah yang dimaksud dengan dayyus di dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika seorang laki-laki tidak lagi punya rasa cemburu dan rasa tidak nyaman melihat istrinya atau anak perempuannya berinteraksi dengan laki-laki lain secara berlebihan, lewat telepon, ngomongnya mungkin terlalu akrab, banyak bercanda, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk orang lain yang harusnya hanya untuk keluarga, kemudian curhat-curhatan atau chat yang sampai malam, atau fit call, atau berkomunikasi di kantor dengan laki-laki lain secara berlebihan, terlalu memancing perhatian, dan seterusnya. Laki-laki kalau melihat ini kepada anak dan istrinya tidak cemburu, berarti dia dayyus dan Allah sangat tidak suka kepada dayyus. Atau ketika seorang laki-laki membiarkan istrinya dan putrinya keluar rumah tanpa berhijab dan dia nggak merasa risih dengan kondisi itu. Dia merasa itu hal yang wajar dan dia bahkan kadang bangga ketika istrinya atau anaknya bisa memperlihatkan kecantikan mereka kepada orang di luar rumah. Bahkan sekarang yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika seorang ayah membolehkan anak perempuannya untuk pacaran, dibonceng oleh laki-laki lain yang bukan muhrimnya, sedangkan ayah ini merasa bangga kalau anaknya udah punya pacar. Ini na'udzubillah, ini termasuk di antara perkara sifat laki-laki yang paling dibenci Allah. Sampai Nabi mengatakan, dia termasuk satu di antara 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sifat cemburu seorang laki-laki itu adalah penjaga bagi istri dan anak-anak perempuannya. Sehingga kalau seorang suami nggak pencemburu kepada istrinya, nggak pencemburu kepada anak perempuannya dengan cemburu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka keluarga itu sudah kehilangan perisai atau penjaga. Yang ketiga, laki-laki yang dibenci oleh Allah dan Rasul adalah seorang laki-laki yang pemarah dan suka menyakiti keluarga secara fisik dan perasaan. Makanya Nabi bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Perlakukanlah perempuan itu dengan baik-baik. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau ingin meluruskannya dengan cara memaksa, maka engkau mematahkannya. Jika engkau membiarkan, maka dia tetap bengkok. Maka perlakukanlah perempuan itu secara baik-baik. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya memang laki-laki itu adalah qawwam, yang mendidik, yang menegakkan syariat untuk keluarganya, tetapi tetap dia nggak boleh menegakkan itu dengan paksaan, apalagi dengan cara-cara yang bisa menyakiti mereka secara fisik dan perasaan. Dia nggak bisa menegakkan syariat di rumahnya dengan sebuah paksaan, tetapi dengan sebuah penyadaran, dengan sebuah pendidikan, dengan ketegasan. Sehingga ketika dia marah lalu menyakiti istrinya, marah kemudian menyakiti anak perempuannya, maka dia adalah laki-laki yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita sebagai cowok-cowok bisa terhindar dari 3 sifat ini. Pertama, tidak bertanggung jawab, yaitu dengan mentelantarkan keluarganya, tidak mendidik keluarganya, tidak menjalankan peran qawwam. Yang kedua, laki-laki yang tidak punya sifat cemburu atau dayyus. Yang ketiga, laki-laki yang pemarah dan suka menyakiti keluarganya secara fisik dan perasaan. Na'udzubillah min dzalik.
Baik, dipotong sebentar teman-teman. Tadi pembahasan yang pertama ya tentang ciri laki-laki ya, atau ciri manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sifat laki-lakinya ya teman-teman. Yang pertama adalah laki-laki yang dibenci oleh Allah itu adalah laki-laki yang dia punya tipe tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki jiwa qawam di dalam dirinya, yakni laki-laki yang suka menelantarkan hak keluarganya ya teman-teman. Yang kedua adalah laki-laki yang dayus. Ya, laki-laki dayus ini adalah yang tidak memiliki sifat cemburu dan sifat tidak nyaman ketika melihat istri maupun anak perempuannya ya melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi merasa biasa-biasa saja gitu ya. Makanya dayus ini adalah laki-laki yang dia tidak akan mencium baunya surga ya. Jangan masuk surga mencium baunya saja dia tidak akan bisa gitu ya. Itu laki-laki yang dayus. Bahkan kalau di sini dicontohkan salah satunya kalau di zaman sekarang sudah terjadi ya teman-teman, yakni fenomena pacaran ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seorang anak perempuan tidak memiliki pacar, nah itu seolah-olah hilang kebanggaan di dalam diri seorang ayah. Kenapa? Karena seolah-olah anaknya tidak laku ya teman. Padahal jika seorang ayah merasa bangga terhadap anak perempuannya, kemudian dia punya pacar ya atau melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah, maka ayah itu termasuk pada yang dayus ya teman-teman. Jadi membiarkan anaknya untuk melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah laki-laki yang dibenci oleh Allah adalah laki-laki yang pemarah dan suka menyakiti secara fisik ya teman-teman. Seorang laki-laki atau orang suami itu adalah tadi disebutkan dia sebagai qawam ya di dalam rumah tangga. Maka dia mempunyai kewajiban untuk mendidik ya, untuk membimbing, membina ya. Tentu dalam hal ini membimbing, membinanya itu adalah tidak dengan paksaan, tetapi harus melalui sebuah kesadaran ya di dalam diri masing-masing, baik untuk istrinya maupun untuk anak-anaknya. Nah itu ya teman-teman, kita lanjutkan kepada 3 ciri manusia yang dibenci oleh Allah. Ini bagian yang wanitanya teman-teman. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah 3 sifat perempuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perempuan yang suka tabarruj, suka berdandan bukan untuk suaminya. Saya bukan mau menjudge, tetapi saya pengen kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing dan kita sendiri yang akan menjawabnya. Untuk siapa selama ini kita berdandan? Jawablah dengan jujur, tidak perlu diomongin, jawab di dalam hati. Karena kita nggak mungkin membohongi diri kita sendiri. Untuk siapa kita berdandan? Untuk suami kita? Atau untuk orang lain? Kita pengen dapat perhatian dan apresiasi siapa ketika kita berdandan? Pengen terlihat cantik di depan siapa saat kita berdandan? Pengen dipuji oleh siapa saat kita berdandan? Pengen diterima dalam sebuah pergaulan oleh siapa saat kita berdandan? Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita berdandan untuk suami kita yang halal, untuk menyenangkan hatinya, untuk terlihat cantik di depannya, supaya dia lebih cinta kepada kita, supaya kita bisa menjadi ratu di hatinya, maka berdandannya kita adalah ibadah di sisi Allah. Kita pakai segala macam skincare, kalau buat suami itu ibadah. Kita pakai segala macam make up, kalau buat suami itu ibadah. Kita pakai OOTD yang paling keren, yang paling matching dari atas sampai bawah, kalau buat suami itu ibadah. Berdandan bukan untuk suaminya berarti termasuk tabarruj jahiliyah, berdandan dengan cara jahiliyah. Allah gak suka. Termasuk ada istilah di dalam hadis itu kasiyat ariyat. Hadisnya gini, Nabi SAW bersabda, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Wanita seperti itu tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga walaupun harumnya surga itu tercium dari perjalanan jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Apa itu istilah kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat? Ada 4 istilah: kasiyat, ariyat,
mumilat, ma'ilat. Apa artinya? Kasiyat itu artinya menutup. Artinya dia memakai pakaian yang tertutup, hijab, dan seterusnya. Tetapi ariyat, telanjang. Apa maksudnya? Terlalu ketat, transparan, membentuk lekuk tubuh. Sehingga walaupun dia menutup, kalau itu membentuk lekuk tubuhnya secara jelas atau bahannya transparan sehingga terlihat lehernya, tengkuknya, telinganya, terlihat lengannya, terlihat kakinya, maka dia termasuk kasiyat ariyat yang menutup tetapi telanjang, kata Nabi. Ini termasuk diantara cara berpakaian perempuan yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kemudian mumilat ma'ilat, artinya apa? Dia memancing perhatian laki-laki lain dan dia senang kalau orang itu memperhatikan dia. Ini sifat perempuan yang ada di hadis tadi. Dia suka mancing perhatian orang lain dengan ekspresinya di depan kamera. Ekspresi-ekspresi yang seperti ini ketika dia keluarkan ke sosial media, kepada orang di luar rumahnya, kepada selain suaminya, maka namanya mumilat, memancing perhatian. Lalu ketika orang nge-like, orang komen, orang bilang cantik, orang bilang lucu, orang bilang cute, orang bilang apa segala macam, dia merasa nyaman. Itu berarti ma'ilat, suka memancing perhatian orang lain dan dia merasa nyaman kalau orang lain itu, laki-laki lain itu memperhatikan dia. Kata Nabi, perempuan seperti ini Allah gak suka sehingga tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking Allah gak sukanya, jangankan masuk surga, mencium aroma harumnya surga aja dia gak akan dapat. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang perempuan, perhatikan cara kita berpakaian. Ustaz, kadang-kadang kita udah berpakaian longgar dengan bahan yang gak transparan, tapi namanya sedang beraktivitas, lagi jalan, lagi naik sepeda, lagi naik motor, lagi lari, lagi apa. Kadang-kadang kebentuk juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita udah memperbaiki cara berpakaian kita tapi masih tetap membentuk lekuk tubuh kita, atau kadang-kadang tersingkap tanpa kita sengaja, Allah memaafkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita selama kita udah berusaha yang terbaik. Yang kedua, perempuan yang tidak disukai oleh Allah itu adalah kufur iyal, perempuan yang durhaka kepada suami dengan cara banyak berkeluh kesah, mengeluh tentang nafkah suami, mengeluh tentang kekurangan-kekurangan suami, membicarakan aib-aib suami kepada teman-temannya, gengnya, membuka aib keluarga, terus berkeluh kesah tentang suami. Perempuan yang menolak nasihat dari suaminya ketika dinasihati, alasannya seringnya, suami saya juga belum soleh. Dia menolak nasihat yang baik dari suaminya, dan dia tidak ridho, tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan suami kepada dia, merasa bahwa suaminya itu nggak ada apa-apanya, terus mengeluh. Ini namanya kufur iyal, termasuk diantara durhaka yang Allah nggak suka, seperti seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah seorang perempuan yang tidak mampu menjaga diri ketika dia tidak bersama dengan suaminya. Dia tidak hafizatun lil ghaib, dia tidak menjaga amanah suami ketika dia lagi nggak bersama dengan suaminya. Ketika suaminya nggak di rumah, dia memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya ke dalam rumah. Ketika suaminya nggak bareng dengan dia telepon-teleponan, dia chat dengan laki-laki lain secara berlebihan. Dia jalan, dia makan, berkomunikasi, berinteraksi dengan laki-laki lain, padahal nggak ada suaminya bersama dengan dia. Dia ketika chat ngeluarin banyak emoticon buat orang lain yang harusnya itu hanya untuk suaminya. Ini namanya tidak hafizatun lil ghaib, tidak menjaga kehormatan dirinya saat dia tidak bersama dengan suaminya. Ini Allah nggak suka. Makanya Allah sampaikan di surat An-Nisa, perempuan yang Allah suka itu ada 3 cirinya. Sholihatun, qanitatun, hafizatun. Soleha itu artinya dia selalu menyenangkan bagi suaminya. Qanitatun artinya dia suka beribadah kepada Rabbnya. Dan hafizatun artinya dia menjaga kehormatannya, terutama ketika suaminya tidak ada bersama dengan dia. Inilah perempuan yang Allah ridho dan Allah cintai di antara perempuan-perempuan yang ada. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita belajar dari 3 sifat suami atau istri, ayah atau ibu yang sudah saya sampaikan tadi.
agar kita bisa memperbaiki diri biar kita nggak termasuk di antara 3 sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, itulah tadi teman-teman pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait manusia-manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita simpulkan teman-teman, ada 3 jenis laki-laki yang dibenci oleh Allah dan ada 3 jenis perempuan yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, 3 jenis laki-laki yang dibenci oleh Allah adalah laki-laki yang tidak memiliki sifat qawwam, yaitu laki-laki yang suka menelantarkan hak-hak keluarganya. Kemudian yang kedua adalah laki-laki yang dayus. Nah, laki-laki dayus ini adalah laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu, sehingga dia diam dan setuju ketika keluarganya melakukan perbuatan yang keji. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki yang memiliki sifat pemarah, yang suka menyakiti baik secara fisik maupun perasaan. Nah, kemudian 3 jenis perempuan yang dibenci oleh Allah adalah yang pertama, perempuan yang suka tabarruj atau yang suka berdandan tetapi diniatkan bukan untuk suaminya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang kufur i'yal, yaitu yang durhaka kepada suami baik dengan cara berkeluh kesah tentang suami ataupun berkeluh kesah tentang nafkah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu adalah perempuan yang tidak bisa menjaga diri ketika